Assalamualaikum Mbak Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini baru masuk salah teknis tadi. Ya, Mbak. Ya, langsung kita mulai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia sehingga kita semua bisa hadir kembali, berkumpul kembali pada kajian Sabila malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di mari kita awali kajian Sabila malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Risa. Kepada Bu Risa, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 209. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardhatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in talaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, dia musuh yang nyata bagimu. Tetapi, jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Risa atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya, mudah-mudahan menambah keberkahan dalam kajian Sabila kita pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dari Mbak Risma ya terkait perencanaan keuangan rumah tangga. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu profil dari Mbak Risma. Ya, jadi beliau bernama lengkap dan Mbak Risma ini aktif dalam edukasi dan literasi mengenai hukum, ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian juga organisatoris gitu ya. Beliau kelahiran Cilacap 27 Mei 1999. Kemudian beliau menempuh S1 dan S2 di Universitas Darussalam Gontor, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saat ini bekerja sebagai dosen SEAI Al-Amanah Al-Gontori, kemudian juga
menjadi writer kontributor di Expedia.com, kemudian tutor bahasa Arab, dan juga leader multimedia team. Kemudian pengalaman beliau pernah menjadi ketua angkatan, kemudian magang di Ombudsman, perwakilan DIY, kemudian juga bagian hubungan diplomasi eksternal dan lain-lainnya, kemudian juga magang di Kementerian Agama, kemudian menjadi sosial admin Instagram di Expedia, kemudian volunteer. Lalu untuk pelatihan pendidikan Mawarid, kemudian ada bahasa Arab, kemudian terkait digital marketing, sampai dengan manajemen resiko akad-akad syariah. Banyak sekali ya. Oke. Mungkin itu perkenalan profil terkait narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya kan materinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Naila sudah dipersilahkan. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya teman-teman di Salimah Taiwan ya. Berarti ini semuanya teman-teman domisili di Taiwan ya sekarang ya. Kemarin kabarnya dari Kak Pepi, teman-teman banyak yang, maksudnya di sini banyak yang ada yang bekerja, ada yang juga mahasiswa juga ya. Jadi cukup bervariasi. Cuma meskipun kita bervariasi atau maksudnya ya kita dilatar belakangi dengan status yang mungkin beda-beda, entah banyak yang masih kuliah gitu ya, masih menjadi masih aktif kuliah ataupun sudah berprofesi gitu kan, sudah punya pekerjaan. Apapun profesinya, kita kaitkan dengan materi hari ini tentang finance ya, tentang finansial. Jadi mau apapun profesinya, mau sudah bekerja atau enggak gitu, bahkan sejak dini pun sebenarnya materi keuangan tuh cukup penting menurut saya gitu, karena kita balik lagi, sehari pun kita nggak mungkin bisa nggak bisa hidup, bukan nggak bisa hidup sih, gimana ya, kayak sehari itu pasti kita melakukan suatu transaksi gitu loh, entah itu sekalipun kita cuma tinggal makan yang ada di rumah gitu ya, nggak beli, tapi kan bagaimanapun itu makanan bisa didapatkan karena sebelumnya sudah dibelikan, entah oleh keluarga, entah oleh istri ya, atau entah oleh anak atau siapapun. Jadi nggak mungkin tiba-tiba makanan itu asal ada, pasti asal muasalnya makanan yang ada di meja kita, meskipun kita nggak merasakan transaksi apapun, tetap itu sumbernya dari uang dulu gitu. Jadi sebenarnya sehari-hari kita akan sangat lekat hubungannya dengan keuangan, dengan finansial, dengan uang terutama gitu. Jadi uang ini sangat berharga tentunya ya. Kalau bisa kita lihat pun uang ini bisa menjadi suatu yang berbahaya juga kadang-kadang. Nah, jadi itulah pentingnya kita memanage gitu loh. Kalau kita nggak bisa memanage keuangan, kalau kita tidak cerdas dalam mengelola keuangan, akan banyak hal-hal yang ditimbulkan. Nah, kita akan belajar itu di hari ini, teman-teman. Saya harap teman-teman di sini nanti bisa interaktif ya. Artinya kayaknya nggak apa-apa sih, nggak nunggu saya selesai. Misalnya memang kiranya ada yang belum dipahami dari pemaparan saya, boleh nanti mungkin bisa raise hand nggak sih di sini? Jujur ini saya pengalaman pertama kali Zoom meeting pakai line ya. Jadi makanya tadi agak kagok di awal karena belum terbiasa, jadi bingung. Kalau di Zoom meeting Indonesia biasanya pakai Google Meet atau enggak Zoom meeting, itu biasanya kalau misalnya mau bertanya bisa pakai raise hand. Kalau di sini apa Kak biasanya Kak? Misalnya mau berinteraksi gitu atau langsung ngomong gitu? Biasanya langsung bisa open mic. Kalau raise Oh, belum bisa. Oh gitu. Oke, baik. Ya nanti kalau misalnya memang ada yang belum ditanya, mungkin bisa koordinasi di grup atau gimana, nanti bisa diatur sama moderator ya. Kemudian sebenarnya ini PowerPoint yang saya buat, ini biasa saya pakai juga sebenarnya PowerPoint-nya untuk ketika saya ngisi webinar tentang finance juga. Di sini saya bikin ada kurang lebih 50
slide ya. Tapi nggak mungkin dalam satu malam kita menghabiskan benar-benar kita bedah semuanya. Jadi mungkin ini akan saya sampaikan secara cepat. Jadi pastinya karena gini teman-teman, untuk belajar keuangan itu nggak cukup sebenarnya satu kali atau 2 pertemuan. Ini biasanya slide ini saya pakai untuk tiga pertemuan biasanya gitu untuk kelas-kelas finance gitu. Karena ya banyak yang dibahas gitu. Jadi harapannya sekalipun nanti teman-teman nggak cuma belajar dari sini, tapi juga menggali literasi dari tempat-tempat lain, gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Kita ke next slide. Ke bawah, Kak. Ya, oke. Menu pembahasan apa sih yang akan kita bahas di webinar kali ini? Ya, pertama kita tentang belajar dulu tentang fundamental. Untuk apa kita belajar literasi keuangan gitu. Apa itu perencanaan keuangan? Kemudian karena kita ini semuanya ini kan komunitasnya namanya Salimah ya, Salimah Taiwan. Otomatis insya Allah semuanya kita orang Muslim gitu kan. Ini yang membedakan ketika kita belajar financial planning sama financial planning yang berdasarkan syariah sama enggak. Kalau teman-teman ikut kelas-kelas finansial yang enggak syariah gitu, yang konven yang biasa aja, pasti enggak dikenalkan tentang materi hakikat rizki, terus investasi syariah, enggak. Tapi karena di sini saya pun juga base-nya adalah syariah gitu ya, jadi saya akan mengenalkan ke teman-teman tentang hakikat rizki, terus apa aja itu instrumen-instrumen investasi syariah gitu. Kita akan belajar dikit-dikit. Terus kita akan mengenal profil investasi, nanti kita juga akan dikit-dikit belajar tentang financial check up, minimal dikenalkan dulu, terus gimana caranya membuat financial planning, kemudian dikenalkan juga nanti hukum berhutang tuh sebenarnya gimana sih, boleh atau enggak gitu. Ya, kemudian membuat budgeting keuangan, dan juga yang terakhir mencatat cash flow. Nanti akan diakhiri dengan summary juga tentunya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini data tahun 2022 ya, karena sumbernya di OJK. Kalau di Indonesia ini ada namanya Otoritas Jasa Keuangan, yang mana semua platform industri jasa keuangan, industri keuangan, entah itu perbankan ataupun non-perbankan, itu semuanya diawasi oleh OJK. Jadi OJK yang audit, OJK yang mengawasi, OJK juga yang membawahi itu semua gitu. Nah, menurut data dari OJK sendiri, indeks literasi dan keuangan, salah tulis loh. Indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia terutama itu masih segitu teman-teman. Ya, literasi sama inklusi. Literasi itu artinya tentang edukasinya, tentang kesadaran manusia atau kesadaran orang-orangnya terkait mencari tahu gitu, keilmuannya lah tentang keuangan. Kalau inklusi itu implementasinya gitu, atau kesadaran orang-orang untuk langsung melakukan kegiatan investasi, kemudian menabung, merencanakan keuangan gitu. Itu perbedaannya literasi sama inklusi. Nah, kalau kita lihat di slide ya teman-teman ya, di sini literasi di Indonesia masih di bawah 50%. Sementara inklusinya udah sebesar itu, sudah 85%. Nah, kira-kira dampaknya gimana ya teman-teman? Ini kalau saya cari jurnalnya belum ada sebenarnya. Belum banyak yang bahas gitu. Kayak tentunya dengan jumlah literasi yang cuma segitu dan inklusi yang udah 85%, ini akan ada ketimpangan. Artinya masyarakat Indonesia ini tanpa banyak literasi, tanpa belajar terlebih dahulu apa itu investasi, bagaimana mengatur keuangan, mereka tuh langsung berbondong-bondong untuk menginvestasi, berbondong-bondong untuk menabung. Jadi kacau gitu. Ujung-ujungnya apa? Ketika diiming-imingi, nih ada investasi dengan return yang gede gitu, nih ada investasi, lu nitip duit ke gue gitu, kamu nitip uang ke aku dengan nominal segini gitu kan, nanti feedbacknya atau returnnya akan besar, nanti hasil atau keuntunganmu akan dapat segini. Nah, dengan bela-bela kayak gitu, tanpa riset, tanpa keilmuannya, ini banyak kasus-kasus di Indonesia yang kena pinjol, yang kena investasi bodong. Investasi bodong tuh istilahnya kayak ya penipuan gitu. Ini dampaknya karena masyarakat Indonesia nggak mau belajar, jadi maunya langsung praktek gitu. Ya ini salah satu pertimbangannya gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini kalau di kancah global ya, saya ambil datanya dari ASEAN. Ini juga update-nya baru ada di tahun 2021 ya. Indonesia masih jauh ya daripada kelas-kelas negara-negara lain, masih di bawah. Ketika tahun 2021 literasi keuangannya masih di situ ya.
Berarti kan kalau kita bisa simpulkan tadi, kalau yang sebelumnya data literasinya di bawah 50%, ini tahun 2022 49 tadi ya, 49%. Ini di tahun 2021 51 berarti mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan literasi keuangannya. Nah, ini tugas kita teman-teman untuk terus belajar tentang literasi keuangan. Oke, lanjut, kita percepat aja ya. Nah, apa dampaknya rendah literasi keuangan? Kalau kita nggak belajar tentang literasi keuangan, banyak sekali mudarat yang akan kita rasakan nantinya. Apa? Yang pertama, tingginya tingkat konsumtif. Nah, kalau kita nggak mengatur keuangan kita nih nggak mau melek sama sebenarnya berapa sih jumlah uang yang aku punya gitu. Sebenarnya mungkin kita punya pendapatan yang seperti apa, ternyata kita lupa kita punya kewajiban, kita punya beban, kita punya hal-hal yang harus kita dahulukan, prioritaskan, tapi malah memprioritaskan yang nggak semestinya. Malah saya misalnya nih, kita sebagai orang tua kita punya tanggungan untuk masa depan anak. Mungkin anak kita sekarang masih di usia balita gitu ya, tapi kan kita harus tahu juga anak kita nanti akan besar, harus kuliah, bahkan kita juga harus membiayai uang pernikahannya anak kita meskipun anak kita masih balita ya. Jadi dengan kesadaran tanggung jawab, maka kita sudah harus punya kesiapan. Nah, jangan sampai nih meskipun sekarang kita ada uangnya tapi kita hambur-hamburkan, jadi terlalu konsumtif. Nah, ini kalau kita nggak belajar manajemen keuangan, kita akan terus merasa uang kita ada. Nah, ini bahaya di situ teman-teman. Jadi kita nggak mengukur kewajiban-kewajiban apa atau hal-hal apa yang perlu kita danai di masa depan. Lanjut, kemudian yang kedua ada rasio, masih yang tadi. Nah, rasio menabung yang rendah. Nah, kita juga nggak jadi nggak mikir nih. Kita perlu nabung ya gitu. Uangnya harusnya mungkin dengan income yang kita dapatkan cukup aja, tapi kita nggak akan belajar nabung gitu karena kita terlalu konsumtif. Kemudian yang ketiga, tingkat investasi rendah. Nah, sebenarnya ini di ranah makro ya. Kalau kita belajar makroekonomi, kalau kita nggak belajar tentang literasi keuangan, kita nggak punya dorongan kita nggak trigger untuk bisa menabung atau investasi, maka tingkat investasi di Indonesia mungkin akan rendah atau di secara global itu akan rendah. Maka dampaknya ya kalau tingkat investasinya jelek, ya tingkat produksi juga jelek, maka perekonomian juga akan anjlok. Jadi sebenarnya mengkampanyekan investasi itu sangat bagus ya untuk ranah makro gitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, mudah tertipu investasi bodong, dan juga nanti dampak terakhirnya adalah korupsi tinggi. Lanjut. Oke. Nah, terus kita kan dari tahun 2024 nih, ini mumpung masih awal tahun ya, kita harus punya resolusi keuangan. Jangan sampai tahun keuangan kita di tahun 2024 lebih jelek atau lebih buruk atau gini-gini aja sama kayak tahun lalu. Rasanya kayaknya ini nggak sih teman-teman ngerasa, atau pernah nggak sih teman-teman ngerasa kok kayaknya uangnya cepet habis ya, kok kayaknya uangnya cepet hilang aja gitu. Nah, itu karena itu udah dampak di mana kita itu nggak mengatur keuangan kita dengan baik. Nah, jangan sampai nih di tahun 2024 kita gini-gini aja gitu. Ingat, kita masih punya tanggungan di kemudian hari. Nanti kita bahas juga. Kita lanjut aja teman-teman. Next slide. Next lagi. Nah, kita ke definisi apa itu financial planning. Financial planning ini adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara berencana. Jadi poinnya di sini apa? Kita punya tujuan hidup atau tujuan keuangan atau goals-nya, karena hampir semua cita-cita kita itu perlu dibiayai. Hampir semua keinginan kita itu perlu diwujudkan dengan yang namanya duit, dengan yang namanya uang gitu. Kita bercita-cita untuk punya rumah, kita bercita-cita untuk punya kendaraan, kita bercita-cita untuk umroh, kita bercita-cita untuk meninggalkan warisan kepada anak-anak kita. Kita bercita-cita dan untuk menyekolahkan anak kita di perkuliahan di universitas atau di perguruan tinggi yang bagus. Itu kan semuanya butuh money kan. Itu adalah tujuan kehidupan. Bahkan kita juga punya tujuan atau cita-cita untuk bisa gimana caranya punya ibadah yang nyaman gitu kan. Namanya ibadah yang nyaman kan berarti kita punya tempat tinggal yang nyaman atau tempat tinggal yang strategis gitu kan. Gitu. Atau tujuan kehidupan kita misalnya yang paling ini ya, yang biasanya sering kalau saya lihat di saat itu
bebas dari hutang. Nah, ini juga kan tujuan keuangan termasuknya. Gitu. Kemudian kaitannya juga dengan bagaimana keadaan sekarang untuk dievaluasi gitu. Jangan sampai tadi kita sampaikan, yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kondisi keuangan kita di tahun ini memburuk atau sama aja dengan tahun lalu gitu. Yang ketiga, poinnya juga di proses dari keadaan sekarang untuk mencapai tujuan. Proses dari keadaan sekarang untuk ke masa depan, untuk jangka waktu 2 tahun atau tahun berikutnya atau bulan berikutnya atau bahkan minggu-minggu berikutnya, itu kita semua punya tujuan-tujuan yang pastinya ada di DNAI gitu. Lanjut Kak, next slide. Nah, ini manfaat melakukan FinPlan, financial planning. Yang pertama, kita akan mampu memilih produk investasi, asuransi, dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, merencanakan keuangan itu bukan cuma nyatet keuangan doang ya teman-teman ya, tapi kita juga mengalokasikan uang-uang kita punya tujuan, maka tujuan itu akan misalnya kita punya tujuan untuk umroh gitu, kita punya tujuan untuk tujuan untuk ibadah haji, itu kan butuh uang yang mana gak selesai dengan cara menabung aja gitu, apalagi kita kenal sama yang namanya inflasi, jadi akan lebih cepat, akan lebih tepat sasaran ketika kita bisa menginvestasikan uang-uang kita atau tujuan-tujuan kita gitu. Uang yang sudah ada kita investasikan gitu, biar ya uangnya juga bertambah gitu. Kemudian yang kedua, mampu memilih produk keuangan secara logis dan tepat gitu. Ini membutuhkan riset juga, tapi nggak akan kita bahas di kelas ini ya, karena waktunya nggak cukup. Kemudian mampu mengetahui alokasi dana yang dibutuhkan, gitu. Karena kita sudah mempertimbangkan prioritas keuangan kita mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan mana yang akan diutamakan, gitu. Jadi kita akan belajar juga. Kemudian mampu memitigasi resiko. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita nggak mungkin kita tuh terhindar 100% dari yang namanya resiko. Resiko itu apa contohnya? Resiko nauzubillah kita sakit, resiko musibah kehilangan harta, itu kan hal-hal yang mungkin aja Allah titipkan ke kita, mungkin aja Allah coba ke kita. Jadi kalau kita punya posisi atau boundaries atau keuangan kita ini sehat, keuangan kita stabil, kita punya tabungan, maka kita bisa mengecilkan tingkat resiko. Misalnya karena kita bisa mengatur uang kita bisa mengupayakan untuk mengasuransikan mobil kita atau rumah kita. Jadi alhamdulillah ketika suatu rumah atau mobil kita itu terbakar atau kecelakaan dan sebagainya, alhamdulillah ya, itu sudah bisa terbackup dengan yang namanya asuransi gitu. Atau itu juga dengan kesehatan gitu. Karena kita bisa mengasuransikan kesehatan, kita bisa bayar asuransi kesehatan ya minimal mungkin kalau di Indonesia BPJS gitu ya. Ya akan tercover lah sedikit gitu. Itu kan bentuk bagian dari kita mengecilkan resiko yang ada. Dan yang mana resiko itu nggak bisa kita tolak gitu. Yang mana kalau Allah kasih kan itu kun fayakun gitu. Kemudian tepat dalam melakukan review keadaan keuangan. Nanti kita akan belajar juga bagaimana mereview atau bagaimana kita menyadari ternyata keuangan kita ini sehat atau enggak gitu. Lanjut Kak. Next slide. Ya, memahami hakikat rezeki. Nah, jadi teman-teman, ini juga salah satu urgensinya kita belajar finansial keuangan ya. Kayak belajar tentang literasi keuangan, kita harus memahami harta itu cuma titipan, harta itu milik Allah semuanya. Maka ketika harta itu dititipi sama kita, ketika kita dipinjami harta sama Allah, maka sudah semestinya kita menjaganya, maka sudah semestinya kita itu merawatnya, maka sudah semestinya kita bertanggung jawab atas harta. Jadi jangan mengklaim kalau harta yang Allah kasih itu milik kita, maka kita jadi merasanya semena-mena dengan harta kita. Padahal ketika harta itu dititipkan, kita punya kewajiban untuk kita punya kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Apa sih bentuk mengelolanya? Ya salah satunya dengan manajemen keuangan, kemudian membayar zakat, kemudian bersedekah gitu. Karena kita punya mindset terhadap harta yang Allah titipin ke kita, ini bukan harta kita, ini cuma titipan yang mana sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Kalau kita berbuat zalim sama harta kita ya barangkali nanti Allah akan ambil lagi karena kita dianggap tidak amanah dengan harta yang sudah Allah titipkan. Maka salah satu bentuk daripada kita ini bertanggung jawab dengan harta yang kita punya, salah satunya adalah dengan belajar literasi keuangan gitu. Kita akan lebih
aware, kita akan lebih mawas diri, kita akan lebih sadar diri ya tentang kondisi keuangan. Lanjut Kak, langsung ke lanjut skip lagi Kak. Nah, kemudian teman-teman, situ aja. Bertauhid dan bersyukur merupakan bentuk ketakwaan. Jadi teman-teman, tadi mungkin sebelumnya kita singgung juga ada ridho, apa tuh hubungannya sama ridho, tauhid sama ikhtiar gitu ya. Nah, kita harus paham ya teman-teman ya, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini kan semua terjadi karena ridho Allah, termasuk ya Allah misalnya alhamdulillah kita dikasih sakit, kita diberi kesehatan, kita bisa bernafas, kita diberikan rezeki, itu kan semua atas ridho dari Allah. Nah, hubungannya apa? Yang mana kita sakit, kita sehat, kita punya uang, kita nggak punya uang, kita harus bersyukur gitu. Bahkan sebenarnya gini teman-teman, kemana saya sempat ada atau belajar literasi keuangan itu sebenarnya ketika kita udah punya uang atau sudah punya uang sih. Nah ini pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya. Jadi belajar keuangan tuh ya bukan nunggu ada uangnya gitu, bukan berarti nunggu ada uangnya, justru kita ini harus belajar keuangan dari sedini mungkin bahkan teman-teman, bahkan seharusnya dari anak usia dini ya, anak usia dini, anak masih kecil gitu ya, harus diajarin tentang keuangan gitu kan, bukan, tapi ya ada levelnya, cuma sudah harus dikenalkan minimal dari konsep harta, belajar untuk hemat, belajar untuk mengetahui kapasitas diri, itu kan juga bagian dari literasi keuangan untuk usia dini ya. Nah, jadi apa teman-teman hubungannya sama slide ini gitu. Ketika kita memahami bahwasanya apapun di hidup kita itu adalah ridho dari Allah, kita bersyukur dan juga kita bertakwa, kemudian melakukan manajerisasi atas keuangan, itu merupakan bentuk dari itu semua, bentuk representasi dari kita bersyukur, kita bertauhid gitu. Jadi kalau kita belajar literasi keuangan ini udah islami banget lah. Ini termasuk kegiatan ibadah juga sebenarnya, karena kita belajar, kita melakukan suatu tindakan amanah gitu teman-teman. Oke, lanjut. Skip. Next slide. Lagi. Nah, sini. Mengapa kita itu perlu menabung teman-teman? Nah, kira-kira kenapa kita harus menabung? Next. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, setiap periode itu kita punya ada fase kebutuhan keuangan. Ini saya ambil dari garis besarnya aja ya. Katakan di usia 25 tahun kita sudah bisa bekerja, sudah bisa mandiri gitu kan. Kerja mandiri atau mungkin sudah bisa menghasilkan uang gitu kan maksudnya. Nanti ada juga tibanya di masa umur 28 atau 30 gitu, kita akan menikah, yang mana itu butuh uang juga. Setelah menikah, maka apa fase kebutuhan keuangan berikutnya? Kita perlu dong punya rumah, nggak mungkin kan kita gabung sama orang tua terus gitu. Kita perlu rumah, tempat tinggal yang nyaman. Untuk apa? Untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk ibadah juga nyaman gitu kan. Nah, ternyata nggak cuma rumah nih, kita juga perlu kendaraan. Nah, kalau di Indonesia ibaratnya punya mobil, punya transportasi ya, punya motor itu adalah suatu hal yang adalah kebutuhan gitu, karena public transport di Indonesia kan masih ini nih. Saya nggak tahu kalau di Taiwan apakah public transportnya memenuhi semua kebutuhan. Iya nggak Kak? Kalau di Taiwan gimana? Belum. Masih yang tadi. Nah, saya nggak tahu ya kalau gimana keadaannya. Cuma ya kalau misalnya tadi mobil sama motor itu termasuk dalam kebutuhan gitu kan, pasca punya rumah juga katakan. Nah, ternyata kemudian setelah kita punya rumah, kita punya kendaraan, di masa berikutnya kita perlu membiayai anak-anak kita untuk kuliah. Nah, kalau di Indonesia ya teman-teman ya, biaya kuliah tuh mahal banget. Ya kuliah tuh cukup biaya yang paling menguras uang juga gitu. Ya karena kuliah itu kan normanya 4 tahun, biaya skripsi, biaya KKN dan segala macam itu kan mahal ya. Jadi perlu disiapkan juga, orang tua di Indonesia tuh ya perlu menyiapkan biaya kuliah yang harus dipikirkan dari
mungkin sebaiknya ketika anak itu masih di usia SD gitu. Nah, kemudian nanti akan ada tibanya juga kita itu punya cucu gitu kan, punya anak lah, pokoknya punya anak gitu kan. Ini punya anak dulu, kemudian biaya anak untuk kuliah ya, ini ketukar nih ikonnya. Gitu. Ya punya anak kan juga harus punya persiapan keuangan yang matang juga gitu kan. Kemudian berikutnya kita juga pasti menginginkan menunaikan rukun Islam yang terakhir, yaitu ibadah haji. Ya, meskipun ibadah haji ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu, tapi kan memang ya siapa sih yang nggak mau berusaha gitu kan untuk menyempurnakan rukun Islam kita gitu. Di antaranya dari ibadah haji. Ya kita bisa menyisir, bisa menabung gitu. Ya syukur-syukur hajinya haji furoda. Kalau di Indonesia tuh ada haji furoda, saya nggak tahu ya di Taiwan. Ada haji furoda yang mana kurang lebih biaya tuh sampai 400 atau mungkin sampai 500 jutaan gitu. Kan itu biayanya nggak sedikit, tapi cepat, nggak ngantri. Kalau biaya haji normalnya kan nggak nyampe 100 juta kayaknya. 25 juta tuh udah bisa DP, nanti sisanya dibayar di akhir. Dan itu kalau di Jawa, di Indonesia antrinya panjang banget, bisa puluhan tahun gitu. Kemarin kakak saya daftar haji, antrinya 20 tahun. Ya hitungannya nggak tahu tapi tahun berapa berangkat, udah tua kayaknya. Kemudian setelah kita punya fase di mana ingin ibadah haji ya atau mungkin umroh ya, nanti kita akan tiba usia di mana kita udah nggak produktif lagi. Nah ini kalau teman-teman bisa perhatikan, garis merah itu adalah garis biaya hidup, kemudian yang garis yang warnanya kuning itu adalah pendapatan ya. Jadi kita usia masih muda, ya logis aja sih, paling pendapatan kita nggak seberapa gitu kan. Karena masih newbie nih, baru terjun ke dunia korporasi, baru terjun ke dunia kerja gitu kan. Kemudian ada semakin berumur, semakin banyaknya kebutuhan kan kita menyesuaikan, nggak mungkin pemasukannya yang mungkin dulu cuma sendiri harus kegenjat keadaan kan, membiayai istri, membiayai keluarga gitu kan, biayai anak, biayai sekolah, biaya rumah segala macam, maka pendapatan kan kamu menyesuaikan harus naik juga gitu. Pendapatan naik, biaya hidup juga naik. Nah ini kalau teman-teman perhatikan tuh di paling akhir di emotnya nenek-nenek sama kakek, nenek-nenek sama kakek kan nggak mungkin produktif untuk kerja ya, udah nggak produktif lah. Tapi masalahnya ketika nenek sama kakek, ketika kita sudah menjadi usia tua, ketika kita sudah di usia yang tidak produktif lagi, masalahnya kita masih punya biaya hidup tuh. Kita masih perlu makan, kita masih mungkin ngasih sedekah. Kayaknya kalau dari nenek kakek sukanya sedekah gitu ya, pengennya sedekah gitu kan. Itu kan intinya biaya itu masih ada gitu. Tapi pendapatan udah berkurang karena kita udah nggak produktif. Nah ini perlu yang namanya antisipasi. Jadi kita akan belajar juga tentang dana pensiun. Gitu. Betul teman-teman. Oke. Lanjut ke next slide. Ini saya menyampaikannya nggak kecepatan kan? Enggak. Aman ya kalau ini? Oke. Nah, financial planning process. Nah, teman-teman, financial planning process itu tidak mudah, tidak cepat juga, tidak instan gitu kan. Ini saya buat gambar ya, kayak umpamanya nih kita lagi mau investasi nih, ya kita baru mau investasi, yang mana investasi itu butuh yang namanya durasi, butuh yang namanya time, butuh yang namanya waktu. Jadi nggak instan, nggak mungkin kita baru invest hari ini, pengennya besok udah dapat duit, dapat returnnya, ya nggak mungkin gitu. Itu namanya investasi bodong kalau disampaikan kayak gitu ya. Nah, jadi proses financial planning itu kita belajar untuk investasi, kita belajar untuk menabung, kemudian kita belajar untuk cash management juga, kita belajar untuk mengatur uang cash kita. Dari operasional kehidupan sehari-hari ya, kita belajar di situ juga. Nah, yang mana ketika kita invest, ketika kita belajar untuk cash management, ternyata di bawah itu ya kita perlu waktu ketemu juga sama ini namanya risk atau resiko gitu. Yang mana ini semua udah jadi satu kesatuan teman-teman. Dalam financial planning ini adalah fakta atau ini adalah hal yang pasti akan kita temukan gitu. Kita namanya investasi itu perlu belajar investasi, perlu waktu, belajar cash management juga perlu waktu, yang mana kita akan ketemu resiko. Tadi yang sudah kita bahas ya, contoh resiko apa ya? Tadi
musibah yang mungkin akan kita hadapi, ya musibah naudzubillah sakit, naudzubillah harta kita yang CCTV diambil atau diuji. Nah itu kan resiko yang berkaitan dengan finance kita gitu. Yang mana nantinya ya ketika kita yang akan menemani proses kita nanti, ini semua akan menemani proses kita, yang mana atas ridho Allah, atas izin Allah nanti kita akan mencapai goals kita. Gitu. Akan tercapai goals kita atas izin Allah. Gitu. Lanjut. Next slide. Jadi kalau masih bertanya, jadi perlu ya Kak ya belajar perencanaan keuangan? Oh ya jelas perlu banget teman-teman gitu. Karena tadi kita dalam kehidupan kita itu punya resiko pastinya. Kita akan berhadapan dengan yang namanya resiko, yang mana resiko itu perlu diproteksi atau perlu dimitigasi. Perlu dimitigasi itu perlu dikurangi lah resikonya. Tadi salah satu sebenarnya dengan kita mengasuransikan harta-harta yang bisa kita asuransikan kayak rumah atau mobil, kesehatan gitu kan. Nah, kemudian ternyata nggak cuma tadi itu ya, itu resiko non materi. Terus resiko materi apa teman-teman? Resiko materi itu sebagai inflasi. Nah, inflasi ini kalau bisa kita istilahkan adalah the silent killer gitu. Jadi inflasi ini adalah suatu hal yang nggak bisa kita hindari, paling nggak bisa kita hindari karena selain nggak bisa kita hindari, inflasi ini tidak bisa kita kontrol. Bukan kita yang mengontrol inflasi, tapi ya suasana atau kondisi di suatu daerah, gitu, kondisi di Indonesia, kondisi di suatu state ya, di negara Taiwan itu kan sangat berpengaruh gitu. Nah, ini tingkat kalau nggak salah di Indonesia ini inflasinya cukup tinggi nih. Nah, kemudian kayak dana pendidikan aja, ada risetnya juga, dana pendidikan di Indonesia itu tingkat inflasinya per tahun diinfokan hampir naik sampai 15%. Ini cukup tinggi, nah maka ini kita perlu mensiasati itu. Jadi kita perlu melek. Kalau kita nggak melek, kita akan tertinggal, kita nggak akan dapat goalsnya. Nah, ini salah satu resiko, itu salah satu bentuk resiko yang mana harus kita proteksi kan. Jadi selain daripada resiko, kita juga punya dream, kita punya goals, kita punya cita-cita keuangan, ya kita ingin menyekolahkan anak kita di perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Perlu yang namanya duit. Sekalipun anak kita mau pakai beasiswa kan butuh duit juga, butuh persiapan beasiswa, ya kan butuh ya uang yang lain lah, pasti butuh gitu loh, tetap butuh modal gitu. Kita pengen punya bisnis, umpamanya nggak mau minjem kan, kita juga perlu ngumpulin modal gitu. Atau kita punya cita-cita kita sendiri mau melanjutkan kuliah di jenjang berikutnya kan, ya itu butuh modal juga, meskipun kalau beasiswa nggak seberapa. Tapi banyak lah yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, tadi ada tentang pasal-pasal kebutuhan keuangan ya, yang mana itu lumrahnya kita akan mengalami hal tadi itu. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi tentang finansial tentang kita ini belajar literasi keuangan, kita belajarnya sekarang perlahan-lahan, kita butuh timing ya, kita butuh waktu, kita butuh durasi. Belajar belajar keuangan itu nggak instan ya teman-teman, butuh waktu, yang mana ketika kita mengamalkannya dengan baik, kita mengamalkannya sesuai dengan kondisi keuangan kita, dengan kondisi diri kita, nanti akan impact-nya di masa depan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu akan sangat berpengaruh di masa depan kita. Kita mulai udah sadar, semakin kita sadar diri di usia kita yang masih muda, di usia kita yang masih belia katakan, ya itu semakin baik karena akan berpengaruh di masa depan kita. Jadi memang belajar keuangan ini sangat-sangat tidak instan. Ini saja pun direbuskan, apalagi belajar keuangan. Lanjut Kak, next slide. Nah, jadi kita punya 4 langkah utama dalam financial planning. Ya, yang pertama, ada 4 langkah utama kita belajar, kita melakukan manajemen keuangan. Yang pertama adalah kita perlu untuk mencatat kekayaan. Jadi kita perlu merekap nih, kita ini apa aja sih aset kekayaan yang kita punya, berapa sih cash yang kita punya, ya semua kekayaan, entah legasi warisan ya, kemudian tabungan kita perlu mencatat dulu, kita perlu merekap supaya ketemu
jadi total kekayaan kita segini loh nominalnya gitu. Kita perlu mencatat itu pertama. Kemudian yang kedua, melakukan financial check up. Nah, kemudian nanti akan kita teruskan kita akan lanjutkan lebih detail ya. Kemudian yang ketiga, menyusun financial planning, dan yang keempat, mencatat cash flow. Kita lanjut dulu, Pak. Next slide. Next slide, Kak. Halo, Kak. Bisa dilanjutkan slide-nya? Naila, Ya, ini sudah belum? Lanjut slide, Kak. slide Mbak. Lanjut. Mungkin Berikutnya. sinyalnya ya. Mungkin sinyalnya Naila agak Ini sudah pending. saya lanjutkan. Sebentar. Sinyalnya Naila kayaknya agak pending on. Melanjutkan slide. Oke. Oke, sambil ya udah. Nah, pentingnya menghitung kekayaan keluarga. Tadi kita langkah utama tadi kita dalam financial planning adalah mencatat kekayaan. Nah, sepenting apa kita tuh mencatat keuangan, mencatat kekayaan keluarga? Kenapa kita harus mencatat dia? Supaya kita tahu ternyata kita punya aset segini, kita punya warisan segitu, gitu kan. Nanti akan ketemu nih angkanya. Kita punya hutang berapa, ternyata ternyata kita punya mobil tapi mobilnya cicilan, ternyata kita punya rumah sih tapi rumahnya masih KPR gitu. Nah, kita akan lebih tahu diri aja gitu atas kewajiban kita. Ada mungkin piutang juga ya, jadi kita perlu merekap itu. Kemudian yang kedua, kita jadi tahu jumlah wajib zakat. Nah, sebagaimana yang kita tahu teman-teman, zakat ini hukumnya wajib. Jangan sampai kita punya harta, kita menikmati harta tapi kita melalaikan kewajiban utama kita dalam membayar zakat ya. Kemudian untuk data warisan juga, warisan yang perlu kita bagikan ke anak-anak, keturunan kita ya. Kemudian supaya untuk apa? Untuk mengetahui kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Oke, lanjut, Kak. Nah, neraca keuangan atau apa aja yang perlu kita catat nih dalam menghitung kekayaan keluarga. Kita perlu mencatat aset liquid sama. Jadi aset itu ada dua, ada aset liquid sama aset non liquid. Nah, aset liquid itu apa? Aset liquid itu yang gampang cair ya teman-teman. Ada aset kas, ada juga aset investasi. Gitu. Misalnya kita udah melakukan investasi ya, investasi entah di reksadana atau di saham atau di apalah misalnya ya, investasi atau perusahaan atau bisnis. Catat ya, kita punya perkiraan return itu berapa persen per apa misalnya per bulan atau per tahun ya, tergantung produk investasinya. Kemudian aset kas, aset tabungan kita, mungkin kita punya tabungan ada di 3 atau 4 tabungan ATM rekening gitu, catat ya, itu tadi aset liquid yang gampang cair ya. Kemudian juga ada aset non liquid. Aset non liquid itu namanya apa? Kayak misalnya kita punya warisan rumah di Indonesia gitu. Kita menggunakan warisan rumah, tanah, itu kan aset yang nggak gampang liquid gitu. Atau apa misalnya kebun sawit, nah itu kan asetnya nggak gampang liquid. Catat ya teman-teman, yang nggak gampang cair gitu. Itu tadi aset. Kemudian kita juga perlu menuliskan kewajiban itu kita bagi dua, ada jangka panjang sama jangka pendek. Kewajiban itu apa? Hutang yang jangka pendek, ada jangka panjang dan jangka pendek. Ini tergantung dengan sejauh mana kita kewajibannya untuk menunaikan hutang tersebut ya. Kayak contohnya jangka pendek ini misalnya kita menggunakan kartu kredit gitu. Kartu kredit kan ya per bulan itu harus segera dibayar kan, kalau enggak kita bakal kena denda gitu. Jadi itu termasuknya jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang itu misalnya kita punya kredit rumah, kredit KPR, ya rumah ya kendaraan, ya kita harus itu salah juga sejauh mana dan berapa lama nih kita harus mengangsur misalnya rumah atau kendaraan yang kita pakai. Lanjut kan? Nah,
Jadi sebelum kita melakukan financial check up, teman-teman, kita perlu tahu kita dalam umumnya ya, dalam menulis cash atau memperhatikan keuangan kita itu harus tahu pengeluaran kita per bulannya itu berapa, bahkan per tahunnya juga kita harus tahu ya. Apakah dan yang mana itu harus dibandingkan dengan penghasilan. Kita harus tahu nih pengeluaran kita per bulan berapa, pengeluaran kita setahunnya itu berapa, termasuk juga penghasilannya gitu. Nah, tadi salah satu pentingnya kita mencatat kekayaan itu juga nanti kita akan mengukur sejauh mana nih keamanan uang kita, keamanan finansial kita. Next slide, Kak. Mohon maaf ya, ini kalau ada suara musik-musik, saya ngisinya di kafe ini soalnya. Nah, melakukan financial check up. Nah, ini penting teman-teman. Tadi kan kita udah di awal bahas tuh tentang pentingnya nulis kekayaan keluarga atau kekayaan pribadi gitu kan. Dan juga tadi kita sempat menyinggung kita harus punya catatan pengeluaran dan catatan penghasilan gitu. Ya kalau nyatet penghasilan mungkin gampang ya karena jelas, apalagi yang misalnya income-nya udah fix per bulannya berapa gitu. Mungkin agak susah ketika menjadi seorang wirausaha gitu, yang mana penghasilannya atau income-nya nggak tentu gitu. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil mungkin, yang mana kurang menentu ya. Tapi pasti harusnya tercatat gitu. Nah, untuk melakukan financial check up ini, pertama kita harus punya neracanya. Neraca itu tadi setelah inventarisir semua aset dan utang. Tadi setelah kita menghitung semua kekayaan keluarga, ya, kemudian kita membutuhkan arus kas tadi per bulanan sama per tahunannya gitu. Mungkin kalau teman-teman belum terbiasa melakukan pencatatan keuangan, ya bisa dikira-kira aja gitu. Kira-kira bulan kemarin ini berapa ya? Kemudian keluhannya apa nih teman-teman? Biasanya untuk memprediksi kita pasti punya prediksi ya. Kok kayaknya keuanganku nggak sehat ya bulan ini gitu. Kok kayaknya kali ini kayaknya kurang gitu ya, atau gimana? Nah, jadi harus punya keluhan juga. Berikutnya Kak, next slide. Nah, indikator dan rasio finansial check up. Nah, sebenarnya gini teman-teman, yang penting jangan sampai ya, umumnya gini, gampangannya gini, jangan sampai pengeluaran kita itu lebih besar daripada penghasilan atau pemasukannya, jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Kalau kayak gitu kan berarti kita kacau, berarti kita dalam kondisi yang darurat. Maaf, suara saya masih kedengaran kan ya? Nggak ketutupan suara musik? Masih jelas ya? Alhamdulillah. Nah, umumnya gitu. Tapi di sini saya menuliskan ada 5 indikator, ya. Ini ada 5, ada di berikutnya juga. 5 indikator atau rasio untuk mengetahui sesehat apa sebenarnya finansial kita. Yang pertama ada liquidity ratio. Apa itu? Rasio likuiditas untuk mengetahui berapa banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk menutup pengeluaran. Jadi fungsinya kita menghitung pakai indikator liquidity ratio. Jadi ini adalah untuk mengukur sejauh mana kita itu survive, sejauh mana itu kita bertahan ketika kita tuh nggak punya masukan. Jadi kita punya tabungan, misalnya kita mau beralih ke pekerjaan yang baru, kita mencari pekerjaan yang baru gitu. Kita resign dari pekerjaan, kita mau mencari pekerjaan yang baru. Artinya kan kita ada gap-nya tuh. Nah, kira-kira kita punya ketahanan untuk tidak punya masukan yang tetap ini selama berapa lama gitu. Jadi kita mengandalkan duit yang sudah ada, mengandalkan aset liquid yang sudah ada. Tadi teman-teman masih ingat ya, contoh aset liquid itu apa tadi? Tabungan, kemudian mungkin emas sebenarnya gampang liquid ya, betul. Atau saham, nah gampang liquid juga. Jadi untuk menghitung liquidity ratio adalah membandingkan total aset liquid dibandingkan juga dengan total pengeluaran kita selama 1 bulan. Karena kan kita memprediksi kita dari
dengan total aset liquid, misalnya kita dalam 1 bulan pengeluaran kita ada 5 juta gitu. Ternyata aset liquid kita mencapai 10 juta. Berarti kita cuma bisa punya tahan kebertahanan kita dalam pemasukannya itu ya selama 2 bulan aja gitu. Kalau karena kita sebulan pengeluaran kita dari 5 juta itu termasuk mungkin biaya tamu anak-anak dan sebagainya. Itu liquidity ratio. Kemudian yang kedua ada namanya indikator saving ratio. Saving ratio ini adalah rasio tabungan berbanding pendapatan untuk mengetahui seberapa besar kita menabung atau menyisihkan. Jadi kita ini bisa menyisihkan tabungan, kita ini bisa menabung sebanyak apa. Tentunya semakin besar kita bisa menabung semakin baik, tapi ya kewajiban kita untuk menabung ini kan melihat berapa income yang kita miliki dan juga seberapa besar kewajiban yang perlu kita tunaikan gitu ya, membiayai anak sekolah atau mungkin banyak dari teman-teman yang juga masih membiayai orang tua gitu, ada yang membiayai orang tua gitu kan, macam-macam juga. Nah ini intinya semakin besar kita bisa menabung semakin baik, berarti semakin sehat ya. Tapi tadi seperti yang saya bilang harus juga disesuaikan dengan jumlah kewajiban. Kemudian solvency ratio. Rasio solvabilitas untuk mengetahui kemampuan sebuah keluarga atau individu untuk melunasi seluruh kewajibannya, baik itu jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan kekayaan yang kita miliki. Jadi ini pembandingkan kita ini punya kewajiban kredit atau kewajiban utang, kita punya kewajiban utang sedemikian nominalnya, kita bandingkan dengan jumlah kekayaan bersih kita semuanya. Tadi kan kita sudah ibarat kita tadi sudah mencatat tuh tadi neraca keuangan keluarga. Dengan kita bandingkan jumlah hutang-hutang yang kita punya, sebenarnya kita tuh masih sehat nggak sih gitu, masih aman nggak sih keuangannya? Ternyata kita punya legasi atau kita masih punya warisan nih, warisan rumah gitu, warisan rumah di Indonesia, tapi kita nyicil rumah di Taiwan misalnya. Ya sebenarnya masih aman sih, masih ke backup. Jadi umpama nanti nauzubillah di jalan-jalan atau di tengah jalan kita ada suatu kondisi darurat ya yang mana kita nggak tahu, intinya cicilan rumah yang di Taiwan ini masih bisa ke backup gitu, karena kita masih punya kekayaan yang lain gitu. Lanjut Kak, next slide. Kemudian indikator berikutnya ada service ratio. Ini membandingkan total pendapatan kita, pendapatan income dengan total hutang yang kita punya. Normalnya ya teman-teman, maksimal kita itu punya ini ideal kalau bisa di bawah itu lebih baik lah. Kita ini punya hutang maksimal 35% dari pendapatan. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak cicilannya, jangan dipaksakan, karena ya pastinya kita dari pendapatan yang kita punya, kita juga punya kebutuhan kan, kewajiban yang lain juga kebutuhan gitu kan. Jadi ya diutamakan, jangan sampai mikirnya saya punya hutang, saya punya pendapatan sebulan 10 juta, berarti 10 juta rupiah ya katakan. Kemudian mau nyicil mobil yang katakan sebulannya itu biayanya bisa sampai 8 juta, berarti kebutuhannya cuma 2 juta sebulan, itu kan mungkin perlu dipertimbangkan lagi gitu. Tapi ini sebenarnya angka 35% ini menyesuaikan ya dengan kondisi masing-masing gitu. Cuma kalau yang sudah berkeluarga, menurut saya angka 35% ini sudah ideal. Bahkan ada pakar-pakar finance yang lain menganjurkan untuk biaya hutang itu jangan lebih dari 20%. Tapi berarti angka persen ini nggak bisa kita patokkan, nggak bisa kita patenkan ya, karena setiap keluarga atau setiap kondisi keuangan masing-masing orang itu beda-beda. Itu. Tadi ini ya indikator debt to service ratio. Yang penting jangan sampai lah jangan sampai hutang kita itu lebih besar daripada pendapatan. Gitu. Kemudian debt to asset ratio, rasio utang berbanding aset untuk mengetahui berapa banyak jumlah aset yang masih dibiayai oleh utang. Jadi kita juga punya kita membandingkan hutang-hutang kita ketika misalnya kita punya hutang berapa, total kewajiban hutangnya berapa dibandingkan dengan jumlah aset yang kita punya ya, baik itu aset liquid atau aset yang mungkin, kita bisa melihat rasionya ini masih aman atau enggak gitu dengan aset yang kita punya. Oke. Next Kak.
Nah, menyusun financial planning. Langkah berikutnya, kita perlu mengetahui teman-teman, dalam membuat tujuan keuangan kita perlu membreakdown nih. Jadi sebagai gini teman-teman, kita merenung dulu nih, kita menyisihkan waktu untuk diri kita sendiri, ya. Kita benar-benar merenung, kita melihat, mengevaluasi sebenarnya kebutuhan kita itu yang sehari-hari atau yang mungkin sudah kita spending, yang sudah kita keluarkan itu masuk ke primer, sekunder atau tersier. Nah, ini perlu kita renungi, ini perlu kita klasifikasikan, bahkan ya melihat evaluasi dan juga melihat berikutnya untuk kita melihat evaluasi untuk bisa menentukan planning berikutnya gitu. Misalnya beli tas Hermes ini termasuk, misalnya kita udah punya uangnya ya, kita punya uang atau kita punya income sebulan misalnya 20 juta. Tas Hermes mungkin, jangan Hermes ya, mungkin kemahalan ya, atau tas yang mungkin harganya di atas daripada income. Bisa dicicil sebenarnya kan, atau mungkin sering kita dengar juga ada yang tas modelnya tuh kayak investasi. Jadi semakin dia harganya nanti akan semakin naik, tapi ya itu menurut saya kurang sih sebenarnya. Mending ke emas atau investasi ya. Tapi nggak tahu tergantung selera. Gitu. Jadi intinya gini, ketika kita mau memutuskan untuk membeli suatu, memutuskan untuk merencanakan suatu terhadap uang, kita perlu breakdown kira-kira kebutuhan yang kita inginkan atau keinginan yang kita inginkan, gitu kan. Itu dia masuknya ke dalam kategori mana? Primer kah? Primer kan artinya kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Ya, kebutuhan utama itu kan kayak contohnya kita pengen banget nih nyekolahkan anak ke tempat yang bagus, gitu kan jadi impian semua orang tua gitu kan. Atau kita sendiri nih, kita pengen lah melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Maka itu juga butuh persiapan uang gitu. Maka kita kategorikan itu ke bagian yang mana gitu. Oh, ternyata di atas kita menyekolahkan diri kita sendiri, kita harus membiayai kehidupan orang tua. Alhamdulillah, misalnya orang tua kita sedang sakit gitu, maka yang mana itu harus sustain, yang kayak misalnya harus kontrol darah, kontrol apa, yang mana selama usia orang tua kita perlu melakukan spending money di situ. Jadi mungkin kita harus menunda nih, mungkin kebutuhan kita untuk sekolah lagi bisa kita masukkan ke dalam kategori sekunder. Jadi nggak terlalu primer. Yang primer di sini kita membutuhkan biaya untuk membiayai pengobatan orang tua yang secara berkala lagi. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Atau tersier di bawahnya sekunder, berarti yang ibarat kata masih nggak perlu banget lah, masih misalnya di cancel juga nggak apa-apa, misalnya untuk hiburan atau jalan-jalan ke luar negeri, yang mana ini it's my dream banget gitu misalnya ya, yang mana udah kita cita-citakan dari kita masih masa-masa muda gitu kan, uangnya sekarang udah ada nih, tapi ya ternyata belum ujian banget nih, ternyata kita masih punya kewajiban yang lain. Gak apa-apa, kita tulis aja, tapi dalam kolom atau dalam cakupan tujuan keuangan yang tersier. Lanjut Kak. Next slide. Halo Kak. Next slide Kak. Udah terganti belum ya Kak slide? Ya udah. Oke. Nah, setelah kita tadi menentukan tujuan keuangan tadi ke primer, sekunder, dan juga tersier, kita perlu juga bikin budgeting teman-teman. Nah, ini ada budgeting rules. 40% needs, kebutuhan, 30% wants-nya, keinginan, mungkin ya masuknya ke dalam kategori tersier tadi, 20% saving, 10% charity, amal gitu kan. Ini sebenarnya ini nggak matam ya teman-teman. Ini semua harus dikembalikan kondisinya sama kondisi keuangan kita masing-masing. Ya, bikin budgeting sebenarnya nggak keempat item juga. Yang penting pokoknya ya sebenarnya menurut saya banyak sih teman-teman. Ada yang penting, ada juga yang bikin rules itu 50% spending money, ada juga 50% tabung, savings gitu. Tapi kan kita sebagai orang muslim ya, kita dianjurkan minimal ya adalah sebagian uang kita yang disisihkan untuk rezeki. Ini kan bagian untuk mereminder diri sih. Saya ini penting kita untuk bisa melakukan sebuah charity atau bersedekah, karena untuk mereminder diri kita bahwasanya duit ini bukan milik kita.
meskipun itu bukan termasuk zakat atau karena mungkin harta kita, pendapatan kita belum termasuk dalam nisab zakat. Yang penting di sini ada income, expense, saving. Nah, next slide Kak. Nah, ini ada teori juga, ada konsep juga, formasi budgeting based on situation. Jadi normalnya dalam kondisi umur juga, semakin kita beranjak dewasa, semakin umur kita nambah kan bebannya kan juga semakin bertambah ya. Misalnya nih di usia kita yang masih 25 tahun ya bisalah kita coba-coba dengan pakai perbandingan 5-3-2, 50% untuk operasional sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, needs-nya ya kebutuhan sehari-hari lah ya. 30% itu misalnya untuk saving ya, untuk diinvestasikan, 20%-nya untuk dana darurat, itu juga bisa. Atau 20% misalnya mau buat ngasih ke orang tua gitu. Bisa juga gitu. Sebenarnya ini seninya kita dalam menentukan budget itu di sini teman-teman. Yang mana bahkan mungkin ya 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga hingga bulan ke-10 misalnya budget kita akan berbeda itu wajar aja. Jadi emang nggak akan pernah pakem. Itulah kita seninya di sini, kita harus bisa baca dari situasi. Kita harus lebih jeli melihat kebutuhan di bulan depan itu apa. Misalnya kita di bulan depan kita merencanakan untuk ikut summer school gitu atau ikut biaya pelatihan apa gitu misalnya ya nggak apa-apa gitu, kita penuh di sini misalnya karena kita mungkin di bulan depan kita akan mengambil biaya operasional yang besar ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya sendiri, saya pribadi melakukan budgeting ini setiap bulan. Nah, menurut saya idealnya juga gitu setiap bulan karena kalau saya sih karena pemasukan income saya per bulan ada gitu kan, jadi sebelum saya terima gaji, saya sudah pasti punya budgeting di bulan Agustus, September, Oktober itu akan bervariasi tergantung dengan apa, misalnya saya suka ikut pelatihan gitu kan, pelatihan yang sebenarnya nggak murah juga, jadi butuh ditambung dulu duitnya gitu. Nah, butuh diperkirakan ternyata dan itu butuh dipertimbangkan dan butuh direncanakan gitu. Maka formasi sedemikian rupa tadi yang bisa teman-teman lihat di depan ini di layar itu juga tidak paten ya, meskipun ini tadi saya tulis ada yang normalnya 25 tahun finansial meninggal ya 532, usia 30-40 ya 433, menjelang usia pensiun 50-50 saat bonus datang. Nah, apalagi kalau misalnya kita sering dapat bonus dalam bekerja ya, ini bisa lah 3-4 juga. Kebutuhan, yang mana ini terdiri dari kebutuhan, pengeluaran, juga investasi. Lanjut teman-teman. Ini berapa menit lagi ya Kak? Waktu saya berapa menit lagi? 5 menit lagi ya Mbak. Oke. Kemudian merincikan tujuan hidup ke bentuk angka. Nah, tadi kan kita punya kebutuhan juga, kita punya formasi budgeting tadi misalnya usia saya 25 tahun, baru mau akan menikah soalnya. Nah, dengan kebutuhan yang nanti setelah menikah sudah kita prediksikan ya, untuk saya ya. Nah, maka di sini tujuan hidup tadi atau impian tadi, target hidup tadi jangan cuma bentuknya 50%, 30% atau 20%, tapi langsung kita buatkan angka. Karena supaya apa? Supaya lebih mudah untuk pencapaiannya, supaya lebih mudah untuk merealisasikannya. Dan ini akan menjadi bahan evaluasi di next plan-nya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, menentukan produk investasi. Nah, jadi teman-teman ya, kita nggak mungkin kita di era sekarang pengen
pengen umroh katakan ya, pengen umroh tapi nabungnya cuma di bawah bantal atau apalagi nabungnya di bank. Nah, kalau nabung di bank kan akan kepotong sama admin ya, itu akan habis sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan layanan jasa keuangan atau layanan investasi di banyak industri keuangan. Sekarang produk-produk investasi keuangan syariah itu udah banyak banget, udah banyak sekali teman-teman. Jadi kita harus update ilmu gitu, harus mau cari tahu, harus mau cari banyak informasi gitu, entah di artikel, entah ikut entah ikut webinar banyak kok, webinar tentang analis keuangan, analis saham itu kan biasanya akan diinfo-infokan juga oleh coach-coachnya gitu. Jadi itu adalah trik supaya kita tetap bisa update atau mendapatkan informasi seputar produk-produk investasi apa yang cocok gitu. Karena kita memilih investasi, misalnya kita mau menginvestasikan dana umroh gitu, maka kita harus tahu misalnya kita pengen umroh 3 tahun setelah ini, maka kita harus tahu untuk supaya tercapai dana umrohnya di 2 tahun yang akan datang, kita cuma punya uang segini, kita cuma bisa punya uang per bulan cuma bisa nabung segini, maka untuk bisa merealisasikan 2 tahun yang akan datang katakan, maka harus pakai produk investasi yang apa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pentingnya di sini kita menentukan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan kondisi keuangan kita. Nah, lanjut Kak. Memahami tipe profil resiko. Jadi kurang lebihnya ya teman-teman, kita ini kurang lebihnya orang-orang itu tergantung dalam berinvestasi itu bisa dikategorikan dalam 3 profil resiko. Ada konservatif, ada moderat, sama agresif. Konservatif itu apa? Konservatif itu orang-orang yang memang belum berani menanggung resiko yang besar. Idealnya gini teman-teman, semakin kita itu mengharapkan return atau imbal hasil investasi yang besar, maka sebanding juga dengan tingkat resiko yang akan ditanggung. Jadi semakin kita itu berharap returnnya tinggi, maka ya resikonya juga akan tinggi sebanding. Gak ada namanya investasi yang pengen kita itu returnnya besar tapi resikonya kecil, itu hampir gak mungkin. Kalaupun ada itu biasanya gak syariah yang udah diberikan dari awal. Nanti returnnya per bulan akan kami berikan sebanyak 10 juta dari investasi yang berikan, dari investasi yang mbak-mbak atau ibu-ibu berikan. Nah, itu kalau ada yang diberikan kayak gitu biasanya riba. Kalian tahu nggak boleh kita memastikan dari awal fix nominalnya berapa, itu nggak boleh. Nah intinya tadi gitu ya teman-teman ya. 3 profil resiko ini untuk yang konservatif itu yang belum berani mengambil return mengambil risiko yang sedikit ya. Biasanya ini orang-orang pemula, orang-orang yang baru terjun ke dunia investasi, maka ya belum berani mengambil risiko yang besar, jadi ya dikit-dikit ya karena risikonya juga kecil, maka pemulanya juga kecil, ya sebanding. Nah, tapi untuk menuju kepada tingkatan berikutnya, ya tingkatan resiko berikutnya moderat atau mulai jadi ini kita perlu belajar. Nah, moderat itu apa? Moderat itu ya yang mana menengah. Orang yang udah mulai berani nih mengambil resiko menengah di atas yang konservatif gitu. Udah mulai ambil tingkat resiko yang agak gede dikit. Nah, kemudian lagi profil resiko yang berikutnya ada di agresif. Agresif itu orang yang sebagaimana namanya juga agresif ya. Dia udah berani nih mengambil resiko yang besar karena returnnya juga akan besar gitu. Yang mana ini mereka orang-orang yang sudah ahli dalam menganalisis saham, orang-orang yang bisa menganalisis prospek bisnis ya, yang mana ternyata misalnya ada teman atau ada proyek bisnis ya, yang mana dia bisa melihat, bisa membaca manajemennya bagus, operasionalnya bagus, keuntungannya juga akan bagus. Yang namanya bisnis kan kita nggak tahu ya, bisa naik turun gitu. Tapi berbekal analisis, berbekal experience juga, orang bisa mencapai pada profil resiko agresif itu ya tapi ya dengan banyak pengetahuan dan experience yang memadai gitu. Jadi ini adalah level ya. Profil resiko yang saya paparkan di sini adalah level. Konservatif itu pemula, moderat itu kelas menengah, itu udah tingkat profesional. Lanjut Kak.
Next slide. Nah, ada macam-macam. Gimana? Masa nggak bisa denger ya suaranya? Pokoknya udah habis. Kalau kita lanjut ke slide 20, gimana barisnya? Oh iya, boleh. Karena di sini sudah mau jam 10, jadi Oh iya, baik. Baik, dari ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, apakah ada pertanyaan bisa terkait materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Risma? Iya, parah ini. Mbak, apabila ada pertanyaan. Kalau boleh saya bertanya, ini suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jazakallah khair atas suasananya enggak ini ya, balapan. Iya. Ya, silakan Ibu. Mungkin ini ya, maksudnya suaranya yang backgroundnya agak keras dari sana, mungkin khawatirnya yang lain nggak mendengar suara yang dari materinya. Sekarang udah jelas belum, Bu? Saya nggak bisa nyari tempat yang kondusif ya. Ya. Jazakallah khairan katsiro atas materinya yang sangat ini ya, padat ya mengenai keuangan ini yang membuka mata kita. Emang mungkin kita diantara ya, kalau saya pribadi itu mencatat itu menjadi sesuatu yang effortnya lumayan besar untuk mencatat itu ya, apalagi mencatat penghasilan, pengeluaran seperti itu. Kemudian dari penjelasan itu sebenarnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai mengenai tadi investasi itu, kalau yang efektif ataupun maksudnya yang investasi yang misalnya kalau kita tadi kan dari rencana tergantung pada periode hidup itu, misalnya seperti ini mau naik haji itu, apakah misalnya kalau tadi naik haji itu investasinya apa yang tepat gitu kan, investasinya apa yang tepat, terus mungkin untuk yang lain tadi apa investasi yang tepat untuk misalnya tadi misalnya sekolah gitu. Kalau untuk naik haji misalnya investasi apa yang tepat, terus selama ini kan yang banyak itu mungkin emas ya, apakah emas itu menjadi suatu investasi yang bisa diunggulkan gitu. Itu kemudian yang masalah asuransi itu secara syariat seperti apa ya, masalah hukumnya itu. Ya itu mungkin dua itu dulu saja. Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab ya. Silahkan Mbak Risma. Ini suaranya udah mendingan kan? Udah jelas? Jelas ya suara saya? Ya, tadi pertanyaannya yang pertama, gimana cara menentukan produk investasi yang sesuai gitu. Nah, sebenarnya ini saking banyaknya produk investasi ya, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, memang kita harus perbanyak riset gitu. Kalau boleh saya mungkin rekomendasikan, tapi ini tidak disponsori ya.
macam-macam investasi kan tadi banyak ya, sesuai tadi yang sempat ditayangkan juga. Ada menabung, ada deposit, saham, properti, emas, bisnis, sukuk, dan reksadana. Nah, di mana setiap jenis-jenis investasi syariah itu pasti berbeda return yang ditawarkan atau feedback atau bagi hasil yang ditawarkan. Bahkan bukan hanya setiap produk, setiap perusahaan atau setiap marketplace marketplace investasinya ya yang menawarkan itu juga macam-macam returnnya gitu. Contohnya misalnya deposit atau deposit di perbankan syariah ini saya nggak kurang tahu ya kalau di Taiwan ya. Ini saya yang di Indonesia ya. Misalnya di deposito itu returnnya kecil. Makanya tadi saya sarankan yang yang misalnya memang masih di tingkatan investor yang masih konservatif, yang masih pemula, maka ya sebaiknya belajar dari deposit dulu. Deposit di perbankan syariah ya. Nah, karena returnnya memang sudah pasti, katakan per tahun itu berapa sih, paling nggak nyampe 10%, paling 5% atau 8% gitu biasanya. Nah, kemudian ada saham. Nah, saham ini bervariasi sekali, teman-teman. Saham ini macam-macam. Paling banyak variasinya. Nah, kita bisa lihat di mana sih kalau investasi saham. Nah, kalau saya pribadi, saya banyak menggunakan marketplace untuk investasi. Ada di Bibit, ada di Potret, macam-macam. Teman-teman bisa cari tahu, ya bisa riset sendiri. Untuk misalnya mau menggunakan marketplace yang mana. Cuma kalau saya pakai di Bibit itu udah enak banget, di Bibit Syariah, karena kan dia kayak Shopee, kayak marketplace investasi. Jadi macam-macam kita mau pakai reksadana, mau investasi pakai reksadana, mau investasi pakai sukuk atau obligasi, mau investasi saham, itu bisa macam-macam. Dan itu juga ada tutorialnya. Mungkin Ibu bisa buka gitu. Nah, kemudian ada juga emas tadi yang sekalian jawab pertanyaan yang ketiga di Ibunya ya. Emas itu proper nggak sih untuk menginvest? Menurut saya sebagai pemula, investasi di emas itu baik sih. Karena selain kita bisa megang sendiri, kita lebih pelong ya sebagai orang yang baru pemula investasi. Kita pelong karena emasnya kita pegang gitu. Beda mungkin dengan investasi di saham ya, atau investasi bisnis yang mana kita nggak bisa pegang dulu gitu. Yang mana emas kan bisa kita pegang langsung, bisa benar-benar kita lihat fisiknya, itu lebih proper gitu. Tapi untuk bisa nggak sih memenuhi kebutuhan investasi kita? Itu menurut saya emas itu kurang lebih inflasinya di angka kalau nggak salah sampai 10%. Tergantung waktunya juga ya. Per tahunnya kurang lebih sampai 10%. Nah, misalnya tadi pertanyaan Ibunya, kita pengen nabung dana pendidikan. Maka kira-kira instrumen atau produk investasi apa yang cocok? Nah, kalau mau pakai emas sebenarnya bisa, tapi misalnya dana pendidikan itu kan inflasinya per tahun kalau di Indonesia sampai 15%. Sementara emas per tahun inflasinya 6% atau 10%. Nah, itu nggak akan cocok sebenarnya. Jadi uang kita nilainya akan nyusut terus gitu. Jadi kita sebisa mungkin cari investasi yang mana bisa menutupi tingginya dana pendidikan atau dana tujuan tabungan kita gitu. Jadi kita bisa mau googling kenaikan dana umroh dia berapa, kita bisa di googling karena setiap tahun itu biasanya update-nya berbeda. Ya paling naiknya 1% atau 2% lah gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan juga dengan inflasi dari dana tujuan kita jangka panjangnya, kemudian riset produk investasinya apa. Kurang lebih begitu teman-teman. Terus tadi pertanyaan yang berikutnya, yang gimana sih asuransi dalam syariah gitu. Sebenarnya kalau jawaban umumnya ya, hukum dalam syariah, kalau asuransi itu memang sudah terlabel syariah, dia itu kredibel, minimal udah diawasin sama OJK, minimal udah diawasin sama Dewan Pengawas Syariah kalau di Indonesia, itu sudah pasti syariah, karena akad yang dipakai itu ada tabaruk, normalnya ada namanya akad tabaruk. Akad tabaruk itu akan saling tolong menolong. Jadi kalau dalam syariat
masing-masing orang itu menanggung resiko saudaranya yang lain gitu. Jadi uang yang ada tuh juga biar tabarut itu kan akan saling tolong menolong. Jadi misalnya segrup Salimah Taiwan nih, segrup Salimah Taiwan mengumpulkan duit per bulan itu berapa, per bulan katakan disepakati 100.000 atau 200.000. Nah nanti akan dikasihkan dana kepada teman yang misalnya membutuhkan misalnya ini asuransinya untuk kesehatan gitu ya. Nanti akan misalnya Bu Fulana gitu. Dia terkena musibah sakit, nanti uangnya sesuai dengan kesepakatan di awal bisa diambil atau bisa menjamin berapa persen dari hasil investasinya, dari hasil asuransinya tadi, dia akan terbackup berapa persen gitu. Itu akan disepakati. Kurang lebih kalau akan asuransi syariah seperti itu, pakainya akad baru. Dan selama kalau di Indonesia selama asuransi syariah itu sudah diawasi oleh OJK, sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, insya Allah sudah aman. Gitu. Jadi kita nggak perlu risau lagi mikir-mikir ini syariah atau enggak. Gitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Atau ada yang masih dibingungkan lagi? Terkait pertanyaan kasih atas jawabannya. Insya Allah sangat jelas. Cuma tinggal satu lagi yang tadi saya tanya saya mengganjal itu, maksudnya bukan mengganjal, maksudnya seringkali mungkin kalau saya pribadi tuh mencatat itu ya agak males gitu kan, atau repot gitu kan. Ada nggak sih aplikasi atau apa gitu yang untuk supaya lebih gampang untuk kita, kan tadi intinya tadi adalah pada pencatatan supaya kita bisa tahu balance ya keuangan kita gitu. Nah terus ada nggak aplikasi apa gitu yang gampang untuk kita pakai gitu untuk mencatat? Ya itu aja terakhir. Untuk zaman sekarang banyak Bu aplikasi yang bisa dipakai untuk mencatat keuangan. Saya sendiri juga pakai, sudah lama saya pakai. Ini bisa share screen bisa ya? Saya tunjukin kalau punya catatan saya. Layar. Mulai. Nah, kelihatan nggak Bu? Layarnya, kelihatan nggak? Masih belum sih. Belum terlihat Mbak. Ini sudah. Ya. Ini saya punya, ini nggak disensor ya. Ini alhamdulillah saya punya aplikasi keuangan yang sudah saya catat dari zaman dulu, zaman masih kuliah. Ini worth it banget Ibu. Yang saya catat di sini hanya uang kebutuhan sehari-hari. Ini minus karena belum saya perbaiki. Ada ini emang agak minus karena saya untuk biaya pernikahan nggak saya masukkan di sini karena insidental banget. Tapi alhamdulillah kalau secara keuangan saya bisa masih aman sebenarnya. Nah, enaknya di sini teman-teman Ibu, di sini kita bisa lihat untuk mencatat gampang banget. Terus di setiap bulan itu kita bisa ngerekap, oh ternyata pengeluaran kita paling banyak tuh di mana nih? Ini persiapan saya pernikahan, kemudian dana sosial, belanja sebanyak ini selama 1 bulan. Enaknya di sini. Nah, untuk misalnya mau mencatat, tinggal ini aja nih. Gimana sih? Wah, ini kolomnya ketutupan. Oh, ini untuk mencatat. Nah, ini tanggal, kategorinya ini bisa disesuaikan. Misalnya ada kategori yang nggak dimasukin sini, misalnya biaya misalnya. Biaya perawatan kecantikan misalnya. Tinggal tulis saja di sini. Bikin kategori sendiri. Perawatan karena mungkin kebutuhan ya. Kecantikan, nyalon gitu misalnya. Dia masuk ke dalam pengeluaran, kalau pemasukan sudah bisa. Tetap masih disimak. Jadi bisa nih perawatan kecantikan, jumlahnya disesuaikan berapa, misalnya 200.000 gitu. Keterangan nyalon di salon Santika
salon, mati misalnya ya, ini misal udah simpan. Ini saya belum ngatur pemasukannya. Ya, lebih Nah, ini ya mudah sekali ya. Ini aplikasinya apa ya? Mudah. Aplikasinya namanya, aduh, Serban Keuangan Bu, nama aplikasinya yang saya pakai. Oh, siap. Tapi kalau kita mau lihat di Play Store itu sudah banyak banget Bu aplikasi tentang keuangan. Misalnya yang lebih, ini kan saya pakai dari zaman kuliah ya, maksudnya udah lama dari S1, jadi yang lebih canggih sebenarnya banyak kalau kita mau cari. Saya mau ganti udah nggak ini sih, udah nyaman gitu. Nah ini masing-masing lagi ini banyaknya, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Tapi normalnya sih enaknya kalau di catatan keuangan itu kita bisa langsung melihat grafiknya, bisa kita pantau. Oh ternyata spending money kita di bulan ini paling banyak di sini. Januari ini saya di Desember juga masih ini, Desember juga masih di sini, kayak gitu. Enaknya di sini. Begitu ya. Siap. Jazakallah khair. Iya, mungkin. Mohon maaf Mbak Risma karena waktunya terbatas gitu ya, dan di sini sudah jam 10 lebih Sudah malam ya? gitu. Ya Allah. Sampaikan semua. Nah mungkin apakah bisa disampaikan gitu closing statement ringkasan gitu atas pada malam hari ini Mbak Risma. Oke. Intinya ya teman-teman, ilmu finansial ini adalah keilmuan atau wawasan atau pelajaran atau edukasi yang mana perlu kita kita kembangkan terus ya. Sebenarnya tadi ini kan saya banyak juga materinya ya. Jadi mungkin nggak sempat bisa teman-teman baca, mungkin ntar slide-nya bisa disumberkan ke grup ya, kayak ya bisa dibaca. Saya welcome banget kalau misalnya mungkin ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang memang ingin bertanya, insya Allah saya akan jawab gitu ya, boleh lewat WA juga boleh. Kalau lain saya kurang aktif karena baru pakai, untuk WA boleh banget buat tanya-tanya ya. Saya juga pengennya ya banyaklah teman-teman yang sadar akan finansialnya, karena finansial ini merupakan ilmu yang ilmu praktis yang paling prakteknya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang prakteknya itu kita lakukan tiap hari gitu loh. Jadi ini sangat penting. Yang mana literasi keuangan atau keuangan itu intinya 80% itu behavior, perilaku, dan 20% itu pengetahuan. Percuma juga kita belajar finansial literasi kalau tidak didampingi dengan praktek, dengan perilaku. Yang mana perilakunya tadi seperti kayak saya paparkan di awal tadi ya, saya singgung, nggak instan, tapi harus berjenjang gitu. Mungkin cukup itu Kak yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement ya. Baik, jazakallah khair Mbak Risma atas materi pada malam hari ini yang sangat komprehensif ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kajian Sabila kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebesar dan doa kafaratul majlis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Dan mbak semuanya. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Mbak Saya Risma. pamit ya Kak. Sama-sama. Terima kasih kembali sudah berikan kesempatan untuk sharing. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.